wabarakatuh. Para pemirsa, di mana saja Anda berada, kembali kita bertemu pada kesempatan hari ini. Hari ini kita akan mengkaji, masih melanjutkan dari kajian sebelumnya tentang sholat Id di tengah situasi pandemi. Ada sebuah pertanyaan, Pak, bagaimana hukumnya kalau misalkan ada sebuah masjid di situ menyelenggarakan sholat Id, kemudian videonya disiarkan lewat aplikasi Zoom, terus kemudian lewat aplikasi tersebut orang yang berjamaah di rumah bersama dengan anggota keluarganya itu menyimak khutbah dari khotib yang berada di masjid. Pertanyaan seperti itu. Para sahabat sekalian, kalau kita mencermati baik-baik dari pertanyaan ini dan kita kaitkan dengan sebelumnya, yaitu bahwasannya sholat Id itu merupakan yang dikiaskan dengan sholat Jumat, ya kan, dulu kan kita sudah membahas masalah itu. Jadi sholat Id itu dikiaskan dengan sholat Jumat. Karena sholat Id dikiaskan dengan sholat Jumat, maka berbagai ketentuan yang berlaku atas sholat Id itu juga berlaku. Maka segala ketentuan yang berlaku atas sholat Jumat juga berlaku atas sholat Id. Misalkan, kalau menurut qaul jadid dari Imam Syafi'i itu minimal harus didengarkan oleh 40 orang, didengarkan hadis suatu khutbah harus didengarkan oleh 40 orang, maka 40 orang itu adalah min ahlil jum'ah. Jadi 40 orang itu terdiri dari min ahlil jum'ah yang jumatan di tempat tersebut. Nah, ini sebagaimana tertuang dalam sebuah ibarat yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Fatawil Kubro. Di sana dijelaskan, jadi la budda min simai arba'ina min ahlil kamal. Jadi suatu khutbah itu mutlak harus didengarkan oleh 40 orang peserta jamaah, maksudnya jamaah yang didirikan di tempat tersebut. Jadi bukan jamaah di tempat lain. Jadi 40 orang jamaah yang didirikan di tempat tersebut, yang ikut berjamaah di tempat tersebut, dan dia termasuk min ahlil kamal. Min ahlil kamal itu maksudnya ya min ahlil jum'ah. Jadi min ahlil jum'ah itu termasuk siapa saja, yaitu laki-laki, balik, merdeka, terus kemudian tidak sedang sakit, terus kemudian tidak sedang musafir, jadi bukan musafir yang sedang mampir di tempat tersebut, dan beragama Islam tentunya. Nah, kalau 40 orang min ahlil jum'ah itu mendengarkan khutbah itu, maka di situ dianggap bahwasanya sholat Jumatnya itu sebagai sah, karena khutbahnya juga sah. Jadi gitu. Jadi 40 orang sholat Jumatnya sah karena khutbahnya sah. Kalau khutbahnya tidak sah, maka sholat Jumatnya juga menjadi tidak sah. Jadi harus sholat Jumatnya tetap dihukumi sah, tetapi harus dengan tetap menambah sholat zuhur. Itu kan kalau dalam ketentuan sholat Jumat seperti itu. Nah, ini juga berlaku di dalam ketentuan sholat Idul Fitri, karena dalam qaul qadimnya memang disebutkan seperti itu, kecuali kalau kita mengikuti qaul jadid ya tadi ya. Jadi karena qaul jadid itu memang ditentukan seperti itu, jadi harus 40 orang ahli Jum'ah mendengarkan. Kalau dalam qaul jadid memang dibatasi 4 orang. Jadi yang mendengarkan itu min ahlil Jum'ah yang ada di masjid tersebut. Oleh karena itu, jadi secara eksplisit, kalau kita tangkap dari ibarat ini, maka seorang khotib yang menyiarkan khutbahnya lewat aplikasi Zoom, kemudian didengarkan oleh orang yang berada di masjid lain atau di tempat lain yang di situ didirikan jamaah Jumat yang lain juga, maka hukumnya tidak termasuk sebagai penggugur dari khutbahnya khotib.
Jadi tidak menjadi penggugur dari ketentuan atau kewajiban harus didengarkan oleh 40 orang min ahlil jum'ah di lokasi khotib. Nah, maka dari itu kalau misalkan lewat aplikasi Zoom terus kemudian seorang khotib sholat itu yang sedang berkhutbah terus kemudian didengarkan oleh orang yang ada di rumah lewat aplikasi Zoom, maka khutbahnya juga menjadi tidak dihitung kalau untuk orang yang ada di rumah, nggak dihitung. Jadi khutbahnya itu hanya dihitung bagi peserta yang datang di masjid. Nah, yang di rumah ya harus mendirikan khutbah sendiri. Kalau terpenuhi 4 orang ahli jum'ah, 1 orang yang mendengarkan. Jadi hanya minimal 1 orang yang mendengarkan. Tapi ketentuannya tetap harus ada 4 orang ahli jum'ah. Semoga video singkat ini bermanfaat dan bisa menjawab permasalahan seputar salat Id di tengah situasi pandemi seperti sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.